Gadis kecil ini berumur 7 tahun, sedang belajar sebuah buku matematika tingkat lanjut yang tebal. Pamannya membawanya keluar, mengantarnya ke bus untuk ke sekolah dasar. Tapi ketika ke sekolah, dia tahu gurunya mengajar 3+3. Dia sedikit tak sabar. 3+3 aku tak salah dengarkan. Ini sekolah apa ya? Guru marah, memanggilnya berdiri dan bertanya, 15 plus 17 sama dengan berapa? 32. Guru pun tersenyum. Guru terus mengujinya, 57 plus 135 sama dengan berapa? 192. Selalu benar, guru merasa heran. Sekali lagi guru mengujinya, 57x 135 sama dengan berapa? Saat ini dia tak segera menjawab. Dengan 7695. Guru takjub. Segera menghitung dengan kalkulator, hasilnya benar. Guru terkejut, ingin mencobanya sekali lagi. Memeriksa pada hari kedua, guru belum selesai memberi. Dia sudah menjawab semuanya. Guru memberi soal kedua. Tapi kali ini bukan penghitungan sederhana lagi. Ini adalah masalah fungsi yang sulit di sekolah menengah. Dia masih cepat jawab. Sekarang guru baru percaya. Dia adalah anak jenius. Sekolah bertemu dengan pamannya, berharap bisa memindahkannya ke institut jenius. Mereka bisa memberinya beasiswa penuh. Tapi pamannya menolak. Katanya lagi pula keponakannya harus belajar di sekolah ini. Kecuali kalian mengusirnya. Guru merasa heran. Kenapa sang paman bisa menolak peluang yang bagus begitu? Dia mencari nama sang paman di internet. Menemukan ibu gadis kecil adalah ahli matematika terkenal. Tapi ketika proyek matematika hampir selesai, dia memilih bunuh diri. Guru menemui sang paman untuk menjelaskan semuanya. Paman berkata pada guru, ketika hamil, ibu dan ayah gadis kecil itu sudah bercerai. Neneknya ingin ibunya fokus belajar matematika. Setelah hamil tidak menghubungi ibunya lagi. Jadi paman bertanggung jawab memelihara anak ini. Dia adalah seorang montir perahu, sering mengantar keponakannya ke pantai, bersantai di pantai. Meskipun hidupan tidak kaya tapi sangat bahagia. Suatu hari ke rumah, gadis kecil menemukan seorang wanita di depan rumah. Itu nenek. Nenek tahu dia anak jenius. Jadi ingin mengantarnya untuk dibina, untuk dia bisa menyelesaikan penelitian ibunya. Tapi sang paman tak peduli, hanya ingin dia hidup normal. Juga ada wasiat terakhir dari kakak perempuan. Ibunya tak senang dan pulang. Dengan cepat nenek menggugat pamannya. Dia ingin hak asuh anak. Pertama kali di pengadilan dia hadir. Setiap akhir minggu nenek mengantar cucunya ke Institut Teknologi Massachusetts, merupakan kampus top di dunia. Nenek mengajaknya bertemu profesor matematika. Untuk memeriksanya profesor mempersiapkan soal yang sulit. Dia melihat soal di papan. Dia melihat dengan lama tak berkata apapun. Profesor sedikit lelah. Nenek marah menariknya keluar. Waktu itu dia bilang kepada nenek, bukan aku tak bisa menghitung tapi soalnya salah. Bahkan dia sudah menghitung jawaban. Inilah rangkaian angka yang sulit dimengerti. Semua ditulis oleh gadis 7 tahun ini. Itu adalah profesor matematika dari institut terkenal. Dia terlalu pendek, jadi hanya bisa berdiri di kursi untuk menulis. Profesor terkejut, karena dia tak menduga soal yang sengaja ditulisnya salah. Sudah diperbaiki gadis ini, dan bahkan menghitung hasilnya benar. Ini adalah gadis jenius. Hal yang aneh. Si pamannya tak suka dia belajar. Ketika menemukannya sedang mengerjakan soal matematika, segera menggendongnya dari meja ke pantai untuk melihat senja. Dia seperti monyet memanjat di tubuh pamannya. Waktu itu dia bukan seorang gadis jenius lagi, merupakan seorang gadis biasa yang bahagia. Inilah yang diinginkan pamannya, karena dulu ibunya seorang jenius. Menderita krisis mental di bawah tekanan sang nenek, dan memilih cara bunuh diri. Paman tak ingin dia menderita seperti ibunya, jadi merawat keponakannya sendiri. Tapi seorang pria jomblo merawat seorang gadis kecil, akan ada masalah yang tak bisa dihindari. Akhir minggu ini dia ke rumah lebih awal, menemukan hal baik dari guru dan paman. Guru malu dan berlari, paman merasa malu dan marah menginjak mainan Lego. Kemarahannya meledak, aku tak bisa hidup sendiri. Gadis kecil dengar kalimat ini, diam kembali ke kamar. Paman tahu sudah berkata salah, masuk ke kamar meminta maaf padanya. Dia pikir itu kata hati paman yang jujur. Tapi paman berkata padanya, kamu bilang aku tak membeli piano untukmu. Jadi aku paman yang paling buruk di dunia kan? Inilah kata jujur kan? Inilah satu titik yang layak dipelajari dari paman ini. Ketika kalian bersikap adil pada anak, anak akan dengan tulus membalas cinta kalian. Setelah nenek mengetahui cucunya jenius, terus menggugat untuk hak asuh pemeliharaannya, pengadilan mengundang organisasi anak untuk dipertimbangkan. Pegawai bertanya banyak hal. Gadis kecil tak sabar, berkata pada pegawai, paman adalah orang baik, saya ingin hidup dengan paman. Ketika pegawai bertanya kenapa begitu, gadis kecil itu jawab, karena sebelum saya pintar, paman sudah menyayangi saya. Dia sangat tahu pamannya sangat menyayanginya, dan nenek hanya menyukainya karena dia jenius. Gugatan kedua, karena nenek tak terima hasil hak asuh jadi menemui ayah kandungnya. Pria ini belum pernah bertemu dengannya, ingin memberi hak asuh pada neneknya. Tapi pengacara paman adalah orang yang hebat, membuktikan pada pengadilan, si ayah tak bertanggung jawab, jadi tak ada hak untuk memberi hak asuh. Sampai di rumah paman tidak berbohong, berkata padanya ayah kandungnya hadir. Gadis kecil sangat sedih, dia tak tahu kenapa ayah tak mau menemuinya. Paman terdiam sesaat, mengantar gadis kecil ke rumah sakit. Mereka duduk di sana sangat lama. Sampai malam, ruang operasi baru ada yang keluar, yaitu seorang bayi laki-laki.
Waktu itu paman menyuruhnya, waktu kamu dilahirkan kami juga diucapkan selamat begitu. Gadis kecil tersenyum. Dia menuju. Bersama mereka mengucapkan selamat kepada bayi yang baru dilahirkan. Inilah cinta sang paman. Meskipun paman tak memiliki banyak uang, tapi jika pakai semua cara untuknya, meskipun dia berbeda, paman selalu mencintainya, memberinya kenyamanan keluarga. Tapi nenek tak menyerah untuk cucu jenius ini. Dengan cepat dia menggugat ketiga kalinya, yaitu gugatan merebut gadis kecil. Juga kali kedua nenek anak ini berdebat. Sang ibu menggugat anak karena merebut cucu yang jenius. Keduanya sama-sama terpukul. Pengacara paman mengambil bukti dari rumah sakit. Bagaimana nenek menindas membuat anaknya bunuh diri. Bahkan setelah anaknya mati dia belum pernah mengunjungi cucunya. Sekarang berdasarkan apa merebut hak asuhnya. Dan pengacara nenek berkata, kamu miskin dan tak ada harta. Bagaimana memberikan gadis kecil masa depan yang layak? Bahkan berkata paman mengantar keponakannya ke sekolah yang jauh untuk belajar. Karena cemburu kecerdasan dan kemuliaan kakak perempuannya. Untuk membalas dendam kakak, dengan sengaja mengubur keterampilan si gadis kecil, merampas masa depannya. Akhirnya pengacara berkata, beritahu kami jika kamulah hak asuh seterusnya. Sebenarnya baik untuknya. Sang paman terdiam sesaat. Betul, tapi saat malam sedang bermain dengan gadis kecil, paman bernafas panjang. Sebenarnya dia mulai curiga. Sebenarnya dia ingin menghormati wasiat kakak. Memberikan keponakan kehidupan biasa yang bahagia. Begitu sebenarnya baik. Waktu itu pengacara menyarankannya mengalah pada nenek. Dia tak bisa memelihara cucu, tapi kamu harus memberikan keponakan. Sampai satu keluarga lain bersama memutuskan. Paman berpikir lama, memutuskan ke keluarga untuk mempertimbangkan. Halaman, kolam renang. Dalam rumah ada piano yang keponakannya suka. Inilah yang paman tak bisa berikan padanya. Paman setuju. Paman mengantar gadis kecil ke sini. Gadis kecil minta, aku ingin tinggal denganmu. Tapi paman sudah pergi. Tak lama dia mengunjungi keponakannya. Tapi kabarnya adalah, dia tak ingin menemuimu. Paman sangat kecewa tapi hari itu mendapat kabar. Kucing mata satu yang dipelihara keponakannya akan disuntik obat untuk mati. Dia berlari cepat ke rumah sakit, menyelamatkan si kucing. Dia tahu neneknya alergi dengan bulu kucing. Ternyata nenek menipunya, nenek sedang di samping gadis kecil. Paman segera tiba. Nenek mencari tutor, mulai merencanakan pembinaan untuk jenius. Paman marah, lemparkan dia banyak masalah, dan membawa keponakan pergi. Tapi keponakannya menghindar. Paman mengejarnya. Paman memeluknya. Dia mendorong pamannya. Mereka menganggap gadis kecil yang jenius adalah orang dewasa. Tapi ada siapapun memperdulikan pikirannya, tak ada. Paman menangis. Dia tahu dia sudah salah. Tak terduga Mary sudah menjadi seorang gadis baik, pandai, pintar dan lucu. Mengatakan paman sudah mengajarkan hal yang benar. Gadis kecil sudah tersenyum. Segera memeluk paman. Kali ini keduanya tak terpisahkan lagi. Ketika ke ruangan, sang paman bertanya pada nenek. Kali ini nenek tak banyak bicara, karena masalah tersebut merupakan penelitian ibunya. Lagi pula dia sudah selesai penelitian ini. Nenek tak mengerti kenapa anaknya tak mengeluarkan penelitian ini. Paman menjawab, dia minta setelah kamu mati, baru keluarkan penelitian ini. Nenek bingung, tak menduga anaknya bencinya. Paman membahas padanya, kamu keluarkan tesis ini, dan hak asuh milik paman. Tapi nenek ragu-ragu, tapi akhirnya dia memilih tesis. Sang paman mengantar gadis kecil ke rumah. Nenek menelpon ke institut dan melihat masalah di tangan. Mendadak dia bingung. Ada tulisan anak perempuannya. Satu halaman adalah air mata. Wanita kuat ini mulai menangis. Akhirnya dia mengerti. Sudah menaruh harapan yang berlebihan pada anaknya. Akhirnya hal itu membuat kepedihan bagi anaknya. Dengan cepat panggilan diangkat. Dia segera tenang. Dengan profesor membahas masalah menerbitkan tesis ini. Setelah itu kehidupan gadis kecil juga berubah. Pagi ikuti kelas matematika orang dewasa. Setelah kelas bermain bersama temannya. Tapi ini bukan keinginan neneknya, tapi keinginan ibunya. Dia hidup seusianya. Belajar dan bermain tak pernah dibedakan. Menghormati kemampuan, ditambah kegigihan. Perlahan Anda akan menemukan, setiap anak itu jenius.